sudah ada Ibu Haja Halimah SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Mamuju. Ya, selamat pagi Ibu Halimah. Pagi. Iya Bu, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Oke, jadi saat ini anak-anak sekolah di sana lancar? Alhamdulillah. Iya. Lancar. Iya, baik. Ada juga dari yang tersambung melalui sambungan telepon, ada Pak Haruna Rashid, SHGMH, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Haruna. Ya, selamat pagi Pak. Iya. Lagi di mana Pak sekarang ini? Di Polewali Mandar ini Pak. Oh, lagi di Polman. Ya. Agenda apa di sana ini Pak Haruna? Ya, sekolah binaan saya itu SMA Negeri 1 Polewali, SMA Negeri 1 Wonomulu, baik. SMA Negeri 1 Tapango. Jadi ya kali ini lagi memantau proses pelaksanaan IKM di SMA 1 dan SMA 1 Wonomulyo kan masuk dalam sekolah penggerak. Jadi perlu dikawal ya. Perlu dikawal, baik. Ya. Jadi sekolah penggerak ini juga nanti ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka ini ya? Ya, saya kira sekolah penggerak yang memang diberi kepercayaan oleh pemerintah setelah seleksi ya untuk melaksanakan itu. Baik. Ada juga yang mungkin masih di jalan ini, beliau itu koordinator pengawas dari Dikpora Mamuju, ada Pak Suparman SPD MPD. Semoga juga ini beliau segera tiba di studio RRI Mamuju ya, Bu Haja Halimah dan Pak Haruna. Ya, kalau kita lihat ini, kalau saya sendiri ya ingatnya ada kurikulum terakhir yang diterapkan di Indonesia, ada ini KBK, ini di 2014 kalau tidak salah Ibu ya. Yeah. Kemudian juga ada KTSP, kemudian yang saat ini banyak digunakan adalah K13 atau kurikulum 2013. Ya, karena memang suatu sistem pendidikan itu sifatnya dinamis ya, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan yang tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Ya, kalau kurikulum Merdeka sendiri ini, kondisi apa yang menyebabkan hingga kurikulum yang baru ini muncul, Ibu Halim? Iya, terima kasih. Menurut beberapa pendapat dan itu juga disampaikan oleh Mas Menteri bahwa munculnya kurikulum Merdeka ini itu berawal dari keadaan di mana COVID-19 kemarin sangat memungkinkan untuk ada sedikit revisi dari kurikulum K13. Iya, karena kondisi itu sehingga muncul IKM atau implementasi kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini ada beberapa perubahan yang terjadi sebelum atau setelah kurikulum K13 menuju ke kurikulum Merdeka. Ya, nanti sebentar kami akan jelaskan sesungguhnya apa yang menjadi pembeda di situ. Sekalipun saya perlu sampaikan bahwa terus terang di sekolah kami itu masih menggunakan kurikulum K13 karena memang kemarin kita diberikan alternatif untuk memilih dari 3. Itu kurikulum K13, kemudian kurikulum yang disederhanakan dan kurikulum Merdeka. Ya. Jadi sampai detik ini yang masih digunakan adalah K13. Iya. Karena untuk menuju ke penerapan kurikulum Merdeka, prosesnya cukup panjang. Iya. Ya, pagi ini juga sudah ada di studio Pak Suparman, PDMPD, selaku koordinator pengawas di Dikpora Mamuju. Ya, Pak ya. Ya, kita sapa dulu. Ya, Pak. Banyak. Bisa mungkin mendekat ke mic-nya Pak Suparman supaya suaranya lebih indah di monitor gitu ya. Karena pendengar gitu. Oh, artis ya? Iya, bisa nyanyi dia Pak. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih. Bahagia bersama RRI pagi ini dalam bincang tentang Merdeka Belajar. Iya.
Kalau Pak Suparman, aktivitasnya sehari-hari di Kora Mamuju. Ya, aktivitas saya sebelumnya ya, iya, jadi guru, kepala sekolah, SMP, SMA. Kemudian saat ini menjadi koordinator pengawas distrik Kora Kabupaten Mamuju, dan kegiatan lain mungkin banyak kenalan lah, karena di samping juga kerja sebagai PNS di jajaran distrik Kora. Ya senang menyanyi. Senang mencipta lagu. Akhirnya. Iya, misalkan ini kan salah satu di antaranya. Bisa datang di salah satu acara RRI Mamuju juga di malam minggu. Bisa lah. Karena ada karaoke udara. Bisa. Ya, juga sudah sambungan telepon ini ada Pak Haruna di sana. Iya, dari Polewali Mandar, Haruna Rashid, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat. Iya. Ya, kalau Pak Haruna sendiri, kalau kurikulum yang baru ini, apakah sudah merata diterapkan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, Pak Haruna? Oke, terima kasih ya. Namun sebelumnya saya diizinkan ya menyapa teman-teman di sana. Ada Bu Halimah, Ibunda Halimah, dan ada Kakanda Pak Suparman Sopu. Sebenarnya ini keduanya ini adalah pengurus teras PGRI juga ya. Bu Halimah ini bendahara PGRI Provinsi, dan Kanda Suparman Sopu adalah wakil ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat. Jadi anggaplah dialog hari ini adalah dialog IKM rasa PGRI. Jadi baik, alhamdulillah kalau saya lihat perkembangan di Sulawesi Barat ini, ada sekitar 415 sekolah yang sudah menggunakan IKM ini, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Jadi dari 415 ini kemudian ditambah dengan 19 sekolah penggerak yang memang hasil seleksi dari pemerintah. Jadi total yang menggunakan IKM Sulawesi Barat ini persebarannya itu sudah sekitar 434 sekolah. Ya. Dan saya melihat bahwa di Majene yang paling dominan ini, Majene itu sudah 183 sekolah yang menggunakan IKM ini. Itu di jenjang SMA saja, Pak ya? Tidak, seluruh. Jadi PAUD, SD, ya, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB. Kemudian menyusul Mamuju 79 sekolah. Mamuju Tengah 57, Pulau Limandar 38, Pasangkayu 34, dan Mamasa 25. Memang ini diupayakan supaya penerapannya merata di seluruh Indonesia, karena diwajibkan Bu Haja Halimah untuk sekolah mendaftar daftarnya kemana itu? Jadi dari kita mendaftarnya lewat linknya Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Jadi sekolah-sekolah sudah tahu itu, dan prosesnya juga sudah ada di sana. Ada masanya. Jadi per 30 April itu tutup. 30 April itu sudah tutup. Oh, sudah tutup. Iya. Baik. Jadi kita mendaftar sekolah, kemudian tertutup linknya itu per 30 April. Bagi sekolah yang tidak mendaftar, maka dia akan kembali menggunakan kurikulum K13. Oke. Ya, ke Pak Suparman mungkin ya. Kalau secara umum Pak Suparman sendiri lihat ini kurikulum yang baru ini, apa perbedaannya yang paling mendasar dari kurikulum sebelumnya, Pak Suparman? Terima kasih banyak. Ini satu ruang yang sangat luar biasa bagi kita untuk bagi info tentang kurikulum Merdeka. Sedikit saya tarik ke belakang ya, Pak, bahwa Merdeka Belajar itu digaungkan oleh Mas Menteri di tahun 2019, yang kemudian melahirkan sampai saat ini Merdeka Belajarnya itu dalam episode 21 saat ini. Oh, ya sudah jauh ya. Sudah. Kalau sinetron sudah hampir tamat itu ya. Nah, selanjutnya di kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka itu mempunyai tahap-tahap tertentu di dalamnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu ada 15.000 sekolah sampel yang menjadi sekolah sasaran. Ya, untuk penerapan ini, untuk penerapannya. Nah, itu kemudian dibukalah ruang bagi semua sekolah di Indonesia untuk masuk ke dalam sasaran itu tadi. Nah, kemudian dari sana diseleksi.
Baik, ya. Sehingga muncullah tadi jumlah yang 400 sekian oleh Pak Haruna tadi sebutkan. Iya, ya dah. 200 lebih di Majene dan 79 di Kabupaten Muarujambe. Jadi menjadi sasaran. Itu di bulan April yang lalu seperti yang Ibu Halimah sampaikan tadi. Ya. Nah, di sini berdasarkan data 15.000 itu rupanya oleh Kementerian justru kewalahan karena yang mendaftar kemudian sampai 100 ribuan sekolah di Indonesia. Ya, itu artinya bahwa ini sangat diminati. Berlomba-lomba untuk itu. Nah, kenapa diminati? Ya, itu dia. Itu dia. Ya. Mengapa? Karena disinilah oleh Mas Menteri melihat bahwa saatnya kita untuk merdeka. Nah, ini yang menariknya. Gimana letak kemerdekaannya? Nah, itu terhubunglah dia dengan kurikulum sebelumnya. Ya, saya tahu merdeka di tahun 1945. Ya, iya. Tapi kita baru merdeka dari segi pendidikan. Ya, gitu. Mungkin ada melihatnya seperti ini. Ya. Mas Randi ya. Randi atau Den Randi atau saya dari Makassar jadi boleh disebut. Ya, ini asik gini. Dari sana dilihat bahwa kemerdekaan yang dimaksudkan bagi individu-individu yang hendak mengembangkan potensinya. Bahwa sasaran dari sebuah pendidikan itu selebihnya kan objeknya adalah jiwa-jiwa orang Indonesia yang notabene berada pada dunia pendidikan, bangku pendidikan itu. Nah, kita sadar selama ini bahwa dasar yang menjadi penerapan kurikulum sebelum kurikulum merdeka adalah melihat dari segi prestasinya saja, dari nilai-nilai angkanya. Ya, itu bahasa Inggris harus jumlahnya sekian sehingga untuk dapat lulus, untuk dapat naik kelas dengan jumlah kriteria kelulusan minimal, kan seperti itu. Anda bisa naik di kelas 2 SMA atau SMP ketika mendapat nilai tertentu. Ya kan, demikian juga ketika lulus ya, Anda harus mendapat nilai sekian, itu dari segi tertentu. Ada nilai tertentu yang harus menjadi syarat. Masih itu yang dulu. Saya masih dapat masa itu. Ya kan, masa kan nanti kamu sudah dapat. Nah, sekarang itu dibebaskan. Ya, itu sekarang tidak ada lagi syarat untuk kenaikan kelas untuk lulus di satuan pendidikan tertentu dengan melihat kriteria nilai tadi itu. Yang kemudian dilihat adalah bagaimana kompetensi, bagaimana kemampuan bakat minat yang dimiliki oleh sang anak. Nah, di sini dia memilih sehingga nantinya kan tidak semua anak bisa di IPA, tidak semua murid bisa di IPS, tidak semua di bahasa Inggris, di matematika. Nah, oleh pendidik, oleh guru itu akan melihat dari sisi itu dalam kurikulum mereka ini. Nah, lihat potensinya seperti apa. Dari sana lah dipasekan, ada fase ini, ada fase ini berkembang, ada bakat minatnya di bidang IPA. Maka itu terus yang kemudian dikembangkan. Akhirnya nanti melahirkan orang-orang IPA yang ahli betul di bidang. Ya, jadi tidak lagi memaksakan mata pelajaran tertentu untuk dikuasai dan diketahui. Nah, itu di situ letak kemerdekaannya bagi siswa, bagi guru nantilah pertanyaan berikutnya mungkin. Ya. Jadi murid ini tidak lagi dituntut untuk menguasai mata pelajaran tertentu untuk bisa naik ke kelas berikutnya yang melalui penerapan kurikulum ini ya. Dia yang harus dilihat itu bagaimana potensi yang harus dia kembangkan. Baik. Ya, kita juga mungkin bisa buka ruang untuk pendengar kita ya. Yang mau bertanya pagi ini, silakan. Anda bisa dari telepon kita di 042623224443. Boleh juga Anda dari telepon kita dan kirimkan pesan di nomor 0822 96090996. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di RRI Mamuju. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Masih menemani Anda pagi ini mengenai penerapan kurikulum merdeka untuk tahun ajaran baru ini di tahun 2022-2023. Ya, kemudian yang juga menjadi isu juga ya Pak Suparman, Pak Haruna, Ibu Haja Halimah, ini dalam penerapan K13 ini, oke, sebentar sebelum kita lanjutkan, kita terima dulu dari pendengar kita. Ya. Baik. Silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Pak Iwan, Pak. Pak Iwan. Ya. Ya baik, Pak Iwan. Apa yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Oh ya, jadi masalah kurikulum ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai seorang guru, 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 saya ingin menyampai
lalu berubah-berubah ya. Baik. Belum selesai kurikulum 13, datang lagi ini IKN. Kayaknya mau jadi ibu kota negara itu IKN ya. IKM. Ya, berubah lagi kurikulum merdekanya. Iya. Ya. Jadi menurut saya perubahan itu sebenarnya bagus. Cuma ya perlu disosialisasikan juga kepada guru yang bersangkutan. Jangan sampai nanti kurikulum itu juga diterapkan, tapi gurunya tidak mampu. Nah, ya artinya kalau memang kurikulum merdeka itu mau diterapkan, ya silahkan boleh. Tapi bukan juga gurunya. Baik, jangan sampai anak-anak juga dikasih kelembapan untuk berkreasi, tapi tidak ada istilahnya tidak ada pembinaan dari gurunya. Dan gurunya pun harus berkompetensi juga sebenarnya. Saya yakin guru yang itu berkompetensi semua. Ya, karena ada sertifikasinya kan. Saya kira begitu, karena kalau kompeten berarti dari sertifikasi. Dan itu dibayar oleh negara. Saya kira itu menjadi catatan bagi IKN kita. Saya kira termasuk juga mungkin ketersediaan buku, karena biarpun bagaimana anak-anak juga kan perlu adanya buku ataupun juga barangkali lewat internet. Tapi permasalahannya di sini ya anak-anak yang tidak punya internet bagaimana untuk pengembangan dirinya. Iya, baik. Karena untuk penerapannya sendiri Pak di Sulawesi Barat seperti apa dan kira-kira apa yang ingin dicapai seperti Barat ini, apalagi pendidikan bukan hanya dibebankan oleh PGRI ya, bukan hanya dibebankan kepada stakeholder lain, tapi bagaimana caranya ini pemerintah di Sulawesi Barat, karena ini kan ranahnya ranahnya provinsi. Baik, mudah-mudahan dengan strategi kita di sini bisa membawa kesulitan sendiri ke Sulawesi Barat sedikit lagi. Saya kira itu terima kasih ya semua. Ya, Pak Iwan di mana ini Pak Iwan? Lagi di mana? Lagi di ini Mas, lagi di Tadui. Iya, perjalanan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak Iwan tadi di Tadui, cukup panjang juga dari Pak Iwan. Katanya gurunya juga harus mampu dulu untuk memahami kurikulum merdeka ini agar nanti penerapannya berjalan lancar dan juga tidak berimbas ke siswa ya. Nah, mungkin ke Bu Haja Halim. Iya. Ya. Tadi juga kita sudah singgung isunya bahwa guru itu seperti terjajah gitu ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Iwan. Ini menarik. Perlu dipahami bahwa untuk sekolah, jadi saya hanya mampu memberi contoh di sekolah kami. Baik, iya, Bu. Bahwa untuk di sekolah kami itu kesiapan buku luar biasa. Karena memang sekarang siswa itu dituntut untuk literasi dan numerasi. Literasi itu dalam kemampuan untuk membaca. Ya, siswa ini kalau di sekolah itu kita membeli buku kurang lebih 20% dari anggaran. Sekitar 200 juta itu setiap tahun kita beli buku. Jadi disiapkan fasilitas. Mengenai internet itu yang penting Pak, sudah masuk lingkungan sekolah, itu wifi-nya di mana-mana. Ada 3 wifi itu kita pasang agar siswa tidak lagi memakai paket. Baik. Kecuali dia berada di luar sekolah. Kita tidak tahu ya kalau misalnya dia ada di rumahnya, di mana. Iya. Yang pasti bahwa siswa tersebut jika tidak mempunyai HP Android, itu ada komputer yang siap setiap saat jika siswa itu membutuhkan. Jadi karena memang di sekolah sekarang model zamannya kita sekolah dengan zamannya sekarang itu jauh berbeda Pak. Kalau misalnya dia dulu kan siswa itu dilarang bawa HP. Betul. Iya kan? Itu contoh yang paling kecil saja. Iya. Sekarang siswa itu dianjurkan bawa HP. Iya, dianjurkan bawa HP karena memang banyak pembelajaran online. Oke. Iya, sehingga kalau menurut saya kurikulum merdeka sesungguhnya tidak berat karena ini penyempurnaan. Baik. Jadi penyempurnaan dari kurikulum K13. Oke. Sehingga buat kita karena memang harus rapat.
ini juga rapat Dewan Guru berulang-ulang, dan itu kita panggilkan orang yang ahlinya menyampaikan bahwa model pembelajaran untuk K13 dan kurikulum Merdeka itu tidak jauh-jauh beda. Iya. Artinya apa? Sekarang ini Pak, dengan keadaan ya IT yang lancar, itu tidak buat guru tidak berat. Iya, tidak berat. Hanya saja memang sesuatu yang baru itu adalah asing bagi kita, sehingga biasanya istilahnya ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Karena sudah beberapa kali terjadi seperti itu. Iya. Namun demikian ketika kita membaca konten isi dari kurikulum Merdeka ini, saya pikir tidak terlalu berat. Ya, tidak ada yang berat di situ, karena ini hanya penyempurnaan kurikulum sebelumnya atau pengembangan kurikulum yang dengan prinsip didiversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Jadi kita combine antara potensi daerah kita kan berbeda-beda. Iya, misalnya kita ada di pinggir laut, maka mungkin siswanya lebih banyak dia mengetahui apa sesungguhnya kehidupan kita itu, lebih banyak ke pembelajaran. Jadi kalau dulu kan harus pembelajaran selalu berinteraksi di kelas. Iya, di kelas. Dengan kurikulum Merdeka, siswa itu bisa dibawa kemana-mana, Pak. Bisa dibawa dia belajar di pasar, dia belajar di pinggir sungai. Sesuai dengan mata pelajaran apa ya? Iya, jadi memang dikondisikan. Nah, kemampuan siswa, soft skill-nya memang kita bentuk bahwa inilah kamu, sehingga nanti ke depan tidak ada lagi siswa yang misalnya kita bilang, oh dia harus tinggal kelas karena tidak mampu berbahasa Inggris. Dia harus tinggal kelas karena tidak mampu fisika. Jadi kita melihat bahwa semua siswa itu adalah punya kemampuan. Iya. Terima lagi. Iya, makasih. Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan Selamat ibu pagi. siapa? Ibu siapa Pak di mana? Ibu siapa Bu di mana? Dengan Ibu Usi di Tambayako. Ibu siapa? Ibu Usi. Ibu Ugi. Usi. Uti. Usi Sulistiawati. Oh, Uti. Ibu Uti. Iya. Oke. Baik, Ibu Uti, apa yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya. Narasumbernya mungkin bisa menjawab siapapun itu. Baik, ya. Bapak dan Ibu, ini kan kurikulum Merdeka ya, tadi saya simak. Katanya sekarang kita belajar lebih merdeka. Karena kalau untuk kelulusan tidak harus tinggi nilainya baru bisa lulus. Tapi pertanyaannya begini, kan dulu anak-anak itu selalu mengejar nilai supaya bisa lulus begitu toh? Ya, artinya sudah tertanam. Nah, sekarang kesannya itu anak-anak mungkin akan lebih berleha-leha begitu, karena Anda bilang tidak terlalu penting lagi nilai, tidak harus mengejar nilai baru bisa dilulus. Nah, ini bagaimana ini program Merdeka Belajar supaya bisa menghindari itu anak-anak yang merasa kayak harus tidak harus mengejar nilai, ini harus berleha-leha saja begitu. Iya, itu saja. Baik. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Usi di Tambayako. Pak Haruna Rashid masih ada di ujung telepon? Siap, masih ada. Iya. Mungkin dari Pak Haruna ya ada yang mau disampaikan atau bisa menjawab dari pendengar kita tadi, Ibu Usi di Tambayako. Ya, makasih banyak ya. Sebelumnya ya, saya mencoba mengapresiasi dulu Pak Iwan yang pertama, bahwa kenapa selalu ada perubahan kurikulum ya. Saya kira memang hakikatnya kita hidup itu adalah berubah. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini kecuali ketidakabadian atau perubahan itu sendiri. Jadi memang
situasi lah yang menghendaki kita harus berubah, dan kita harus menerima juga perubahan kurikulum. Tapi menarik dari apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, bahwa memang dibutuhkan guru untuk mengembangkan diri terkait dengan program IKM ini. Saya melihat bahwa memang ada disiapkan oleh pemerintah, yaitu namanya platform Merdeka Mengajar. Di situ guru-guru bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, atau mengembangkan dirinya dengan mengakses PMM itu. Dan saya melihat bahwa di Sulawesi Barat, dari 434 sekolah yang masuk dalam IKM ini, itu baru 426 lah sekolah yang sudah login ke PMM. Namun yang disayangkan adalah gurunya. Jadi walaupun sekolah itu sudah login ke PMM untuk belajar, namun gurunya itu dari 696.922 guru dan tenaga kependidikan yang terdaftar di implementasi kurikulum Merdeka, itu baru 3.480 guru. Ini berarti 50%. Berarti masih ada 50% lainnya guru yang belum mengembangkan dirinya lewat PMM ini. Jadi memang diperlukan kebijakan, baik itu kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, untuk bagaimana ada kebijakan anggaran terkait peningkatan mutu guru ini. Saya katakan begini, ibarat kurikulum itu sebagai seruling ya. Kalau seruling, kebetulan ada ahli seni di situ, Pak Suparman Soku. Anggaplah ini kurikulum ini adalah seruling. Tetapi seruling itu walaupun dia terbuat dari emas, terbuat dari bambu yang luar biasa, tetapi yang memainkannya itu belum tahu cara bermain seruling, pasti bunyinya tidak bagus, iramanya tidak bagus. Sama dengan ini IKM. Saya kira memang kegelisahan Pak Iwan ini luar biasa. Dan untuk ke Bu Ita, jadi memang sekarang anak-anak tidak lagi mengejar nilai, tapi seharusnya memang anak-anak mengejar ilmu, mengejar pengetahuan. Jadi di IKM ini kan ada namanya asesmen. Jadi ada asesmen, anak-anak dinilai bukan hanya dinilai dari akhir pembelajarannya, dari akhir penguasaan materinya, tetapi kita juga menilai dalam IKM ini, itu guru juga menilai prosesnya. Jadi bagaimana siswa menyerap pengetahuan dari gurunya, terus bagaimana siswa, ada juga asesmen bagaimana apa bakat minat siswa dan diarahkan kemana. Jadi kalau kita hanya mengejar nilai memang akan sedikit tapi saya kira orang tua siswa harus memahami bahwa yang dibutuhkan anak kita itu ilmu, pengetahuan, wawasan, bukan nilai. Karena nilai itu kan bisa diatur. Saya kira seperti itu dari saya. Mudah-mudahan ini Bu Ita bisa memahami tentang apa yang saya jelaskan ini. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haruna. Ini lagi tersambung melalui sambungan telepon, lagi di Polewali nih beliau ya. Kita apresiasi karena dari jauh juga bisa terhubung ke RRI ini. Sambil reuni dengan teman-teman lama di sini. Haruna Rashid, Ketua PGRI Sulawesi Barat. Seperti yang kata Bu Usi tadi, gimana itu untuk mensiasati sehingga siswa tidak berleha-leha atau mungkin menganggap remeh satu pelajaran karena nilai tidak lagi jadi patokan mereka bisa naik kelas dan lain sebagainya. Gimana untuk mensiasati itu? Apakah ada semacam bimbingan konseling untuk setiap siswa? Mungkin dari Ibu ya? Atau Bapak ya? Ya boleh, silakan yang bisa. Ya. Iya, terima kasih Ibu Usi, pertanyaannya bagus sekali. Terkait dengan apa yang Ibu tanyakan, sesungguhnya di kurikulum Merdeka itu ada pembentukan sikap atau karakter, pembentukan karakter, kejujuran, mandiri, ya itu semua ada di dalamnya. Nah, tentunya sekalipun namanya Merdeka Belajar, tentu nilai yang kita tanamkan pada siswa ini memang
Kalau kita dulunya mengejarnya selalu nilai. Iya, betul. 85, 90. Nah, sekarang ini harus dibarengi dengan sikap karakter yang baik, sikap jujur siswa, gotong royong. Nah, itu semuanya yang kita tanamkan pada siswa sehingga akan terbentuk nilai-nilai kejujuran. Iya, sikap yang baik, menghormati guru, menghargai teman. Ini kan toleransi di dalam kelas, di siswa itu hampir hilang. Iya. Bisa tambahkan langsung ya. Iya, jadi silakan supaya lebih rileks saja. Suparman. Iya, ini menarik dari Pak Iwan dengan Bu Sisadi bahwa di Ibu Uti ya, Ibu Usi ya. Ibu Usi itu sebenarnya bagaimana kita mendorong anak-anak tidak hanya sekedar nilai saja, tetapi lebih dari itu. Adapun tetap nilai tetap harus kita kejar juga. Iya, nilai tetap kita harus kejar juga. Tapi yang lebih dominan sesungguhnya adalah bagaimana potensi yang dapat dikembangkan dari si murid itu. Ya, bagaimana dia meraih itu potensi yang dimiliki. Kalau dia di IPA, jadi IPS, kalau dia di bahasa Inggris, bagaimana memotivasi, mendorong supaya betul-betul menguasai bahasa Inggris itu. Nah, di Pak Iwan, saya mengatakan, Pak Iwan ini mungkin dalam perjalanan, saya mengatakan bahwa kurikulum Merdeka saat ini, saya berani mengatakan seperti ini karena saya sudah bergelut di dalam. Saya dengan kepala balai, ada kepala balai saat ini di Provinsi Sulawesi Barat, itu yang dulu namanya PAUD, sekarang berubah menjadi kepala Balai Guru Penggerak. Ya, Balai Guru Penggerak di Sulawesi Barat. Balai Guru Penggerak ya di Sulawesi Barat. Kemudian ada BPMP yang dulunya LPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu sangat masif ya, sangat aktif dalam memberi dorongan kepada guru-guru, kepada sekolah, terkhusus kepada 430-an sekolah yang menjadi sasaran implementasi kurikulum Merdeka itu. Di Mamuju kan sendiri ada 10 SMA. Ini kebetulan SMA 1 belum masuk, SMA 1 Mamuju. Itu di dalamnya ketika kita masuk di situ, itu kita sudah akan mengenal bahwa yang dipahamkan seharusnya adalah bagaimana sih strategi dalam implementasi kurikulum mereka. Ini kan ada 6 yang tadi disebutkan oleh Ketua PGRI Sulawesi Barat, itu PMM, itu platform Merdeka Mengajar. Nah, definisi dari platform itu sendiri, ini yang penting ya. Platform itu kita sudah melihat, menangkap bagaimana perkembangan yang ada, bagaimana perkembangan IT. Ya, jadi sekarang ini IT lah yang sesungguhnya diburu. Ini kan dengan wawancara kita ya, dengan dialog dengan kita ini, Pak Haruna, Ketua PGRI Sulawesi Barat ada di Pulau Wali, ini masih tetap berjalan seperti ini. Demikian juga sebenarnya dalam implementasi kurikulum yang ada di setiap sekolah. Nah, di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar, di dalamnya itu sudah ada fitur-fitur. Di dalamnya ada asesmen yang menyangkut literasi dan numerasi. Di dalamnya ada pelatihan mandiri. Nah, kalau dulu kurikulum yang sebelumnya itu mesti ada diklat, BIMTEK, kumpul-kumpul. Nah, sekarang ini lebih enjoy. Kenapa? Karena di HP Android saja kita sudah bisa pelatihan mandiri. Kita bisa melihat masuk bagaimana buku yang ada di secara online, ada hidup bisa lihat di mana. Jadi tidak mesti itu buku dicetak berjuru-juru nilai-nilainya terlalu banyak. Ini yang paling penting online. Dan di sini letaknya, dan ada komunitas ya, ada pembelajaran tuh. Jadi ada 6 ya. Pertama saya sebutkan apa supaya kita lebih mengenal. Supaya kita kenal, kita akan sayang ini. Platform itu ditujukan khusus untuk guru ya? Untuk guru dan murid juga tidak. Oke, baik. Seperti saja di tes diagnostiknya, tes murid itu, murid sudah bisa kita terdeteksi, masuk di WhatsApp, mereka kerjakan di situ secara online, mereka menggunakan HP-nya. Seperti itu adanya. Dengan komunitas belajar juga demikian. Kemudian nanti itu kan akan ada mitra pembangunan dalam pendidikan, ada helpdesk-nya juga. Semua terkonek. Nah, seperti juga dengan asesmen, dengan penilaian rapor pendidikan saat ini, itu sudah terkonek semuanya di pusat. Apa yang kita input di sekolah, apa yang dalam bentuk daftar Dapodik ya misalnya, dalam asesmen nasional berbasis kompetensi,
kemudian survei karakter, semua nilai-nilai termasuk itu akan disaring ke platform tadi, akan memunculkan rapor pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi akan tergambar. Nah, bagi guru ini sebenarnya tantangan. Ya, karena dari guru lah kemudian bisa belajar secara online. Kapan dan di mana saja dia bisa dapat informasi, kapan dan di mana pun dia bisa mendapatkan aplikasi. Sekarang masalahnya di mau atau tidak maunya saja. Ya, mau atau tidak maunya, gitu. Sepertinya waktu kita cukup batas. Saya ke Pak Aruna juga mungkin yang ini. Kalau Pak Aruna sendiri melihat ya, karena ini juga ada pertanyaan dari orang tua siswa dari Ibu Emi di Mamuju. Katanya apa yang perlu disiapkan ketika satuan pendidikan anaknya menerapkan kurikulum yang baru ini. Mungkin ke Pak Aruna dulu ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi tentu kalau yang pertama tentu bagaimana kesiapan mental anak kita menghadapi kurikulum yang baru yang namanya perubahan, dan tentu juga perlu disampaikan kepada anak kita bahwa di sekolahnya itu sudah akan ada beberapa metode yang berubah dari guru. Jadi misalnya di SMA, kalau dulu ada namanya penjurusan misalnya IPS, IPA, Bahasa Indonesia, bahasa ya. Sekarang di IKM itu sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi penjurusan. Jadi mungkin dulu kan jurusan idola buat orang tua siswa menyekolahkan anaknya itu kan IPA, jurusan MIPA ya. Nah sekarang sudah tidak ada di IKM itu. Jadi itu juga harus disiapkan kepada anak-anak kita sehingga dia bisa ternyata sudah tidak ada. Jadi anak-anak kita benar-benar kita akan diarahkan kepada bakat dan minat anak-anak kita. Karena kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Jadi tinggal anak-anak kita apa saja yang ingin dipelajari yang sesuai dengan bakat dan minatnya silakan dikembangkan. Dan itu kan di IKM ini ada dikenal namanya pembelajaran diferensiasi ya, artinya mengajar anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, jadi memang yang harus berbenah lebih jauh ini, berbenah lebih dalam lagi ini memang diperlukan itu guru dan satuan pelajaran, satuan pendidikan. Karena ada banyak hal yang mesti harus dibenahi. Jadi saya kira kembali ke Bu Ita tadi, Ibu Isa ya, bahwa nilai tetap ada nilai karena tetap ada asesmen. Jadi anak-anak kita tetap akan memiliki rapor pendidikan. Ya, saya kira itu harapan saya ya, tentu semoga mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat ini semakin maju. Ya, baik, amin. Jadi itu yang terakhir dari Pak Haruna Rashid, mungkin dari Pak Suparman. Apa yang mau disampaikan kepada penyelenggara pendidikan ataupun satuan pendidikan yang ada di Mamuju, sekaligus juga menutup kebersamaan kita pagi ini. Iya, Pak Suparman, silakan. Yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan itu harus secara aktif mendorong semua satuan pendidikan dan guru untuk masuk ke dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, baik yang merupakan sekolah sasaran maupun yang bukan. Karena tahun depan itu secara keseluruhan sudah akan diberlakukan. Tahun depan ya? Ya, di tahun depan sudah akan diberlakukan secara keseluruhan. Selanjutnya bagi orang tua ini yang paling penting ini. Bagi orang tua itu perlu memahami bahwa saat ini tetap akan digalakkan, akan diaktifkan pembelajaran online ya, di samping pembelajaran secara langsung, jadi daring dan luring. Jadi konsekuensinya dari itu adalah kita harus mempersiapkan diri kita, anak-anak kita tentang HP Android ke depannya. HP Android karena dia harus online. Kemudian dari HP Android ini kan akan tersistem di dalam ya. Jadi orang tua sekarang ini harus betul-betul memahami bahwa HP yang insya Allah akan dikontrol oleh guru di satuan pendidikan, bahwa dia menggunakan apa HP ini. Nah, tentunya di aplikasi-aplikasi seperti apa ya. Jadi kesiapan semakin indah lah, semakin enak, karena orang tua juga bisa terkonek untuk mengontrol bagaimana perkembangan anak-anaknya dalam hal pembelajaran secara online maupun daring. Baik, jadi ya, untuk orang tua juga ada para penyelenggara pendidikan yang ada di Mamuju, juga di Sulawesi Barat. Kalau dari Ibu Ajaliman terakhir, mungkin apa yang mau disampaikan kepada para guru yang
kedepannya akan berhadapan dengan kurikulum baru ini? Iya, memang perlu kerja kolaborasi. Baik. Iya, karena itu penting. Tentunya antara guru, kepala sekolah, dan stakeholder, penentu kebijakan yang di atas ini harus kerja kolaborasi demi meningkatkan prestasi mutu pendidikan di Sulawesi Barat. Insya Allah mulai tanggal 1 sampai 10 Agustus itu adalah asesmen nasional. Itu juga untuk guru dan peserta didik yang diambil. Kalau untuk di satuan pendidikan itu di sekolah semua guru akan mengisi asesmen untuk lingkungan belajar, kemudian siswa itu diambil secara sampling dan ditentukan oleh pusat, pesertanya ditentukan oleh pusat. Nah itu untuk menghasilkan rapor pendidikan sekolah. Iya, itu jadi tentunya kami berharap kepada seluruh orang tua siswa, mari kita song-song kurikulum merdeka dengan niat yang baik. Insya Allah hasilnya juga baik. Baik. Ya, terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Jadi suatu sistem pendidikan tentu sifatnya tidak tetap ataupun dinamis, berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi masyarakat pada saat itu. Ya, jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita di dialog interaktif Halo Sulawesi Barat Selasa 2 Agustus 2022. Terima kasih untuk kepada narasumber kita ada Pak Haruna Rashid tadi di Polewali ya, kemudian juga Pak Suparman dari pengawas Disdikpora Kabupaten Mamuju, ada juga dari Ibu Haja Halimah, Kepala SMA Negeri 1 Mamuju. Terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.